Silakan perkenalkan kelompoknya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya David Jason Bayu Tanaya. Di kanan saya ada Hilal Mahariji dan di kiri saya ada Muhammad Habis Mahardika. Ya, tepuk tangan buat kelompok pertama. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok kedua untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bernama Bintang Pratama, dan di kanan saya Hasan Jabar Sahin, dan yang di kiri saya Adian Unggul. Tepuk tangan. Untuk kelompok kedua, silakan untuk kelompok ketiga untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Dinda Arzianti. Ibu saya Dianti Emil Wijaya. Dan sebelah kanan saya Yasmin Khairunisa Putri. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk perkenalan kelompoknya. Mungkin langsung kita mulai aja untuk sesi pertama, yaitu silakan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk memilih amplop yang ada di depan ini. Silakan. Silakan salah satu perwakilan aja, salah satu perwakilan untuk memilih. Ini ada amplop 1, 2, 3, dan 4. Silakan untuk memilih antara. Oke. Kita lihat ya, untuk kelompok pertama itu memilih amplop nomor 3, dan ini amplop ini sudah, maksudnya masih tersegel dan belum kita buka sama sekali. Baik, kita buka dan akan kita bacakan soalnya yang ada dalam sini. Baik, untuk kelompok pertama, jadi sudah jelas ya peraturannya. Jadi kalau misalnya soal yang nanti kita sebutkan ini tidak terjawab, akan kita alihkan ke kelompok yang lainnya. Sudah siap? Kelompok pertama sudah siap ya? Kalau salah tidak ada pengurangan, tidak ada pengurangan, cuma mungkin kita alihkan aja poinnya ke yang lain yang bisa menjawab. Ya. Kita mulai untuk jawab untuk pertanyaan pertama. Kelompok pertama, soal pertama yaitu Isra Mi'raj adalah, silakan. Isra dan Mi'raj adalah Bukti kekuasaan Allah yang mampu saya itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita alihkan soalnya ke kelompok kedua. Kelompok kedua silakan jawab pertanyaan yang pertama, itu adalah Isra dan Mi'raj adalah Isra dan Mi'raj. Kasih bintang. perjalanan 1 malam. Perjalanan 1 malam. Terus saya itu sampai 5, 1,
Kelompok sebelahnya. Baik, sekarang kelompok ketiga untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu adalah Isra dan Mi'raj adalah dua bagian perjalanan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. apa gimana tadi jawabannya? Dua bagian perjalanan oleh Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Nah, itu dua perjalanan. Tapi perjalanan yang selanjutnya baru satu perjalanan Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik, untuk jawaban yang pertama sebenarnya dari kelompok ketiga hampir benar ya. Tapi yang lebih tepatnya itu adalah dua perjalanan dari Ka'bah, dari Mekah ke Baitul Maqdis, yaitu dari Yerusalem. Itu perjalanan pertama. Nah, untuk perjalanan yang kedua yaitu dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha. Itu adalah Isra dan Mi'raj. Ada dua bagian perjalanan dari Ka'bah ke Yerusalem dan juga dari Yerusalem yaitu Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Baik, untuk poin Baik, untuk jawaban pertama kita kasih poin ke kelompok ketiga yaitu sebesar 80. Baik, untuk soal kedua, siap untuk kelompok pertama? Soal yang kedua yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 27 Rajab 27 Rajab Kamis 11 Maret 2021. Masanya. Oh, 27 Rajab 621 Masehi. Iya, baik. Benar. Kelompok satu kita kasih poin 100. Itu 27 Rajab tahun 621 Masehi. Untuk soal ketiga, dalil Al-Quran tentang peristiwa Isra Mi'raj terdapat pada surat Al-Isra ayat 1. Satu lagi, An-Najm ayat 17. An-Najm ayat 17. 17. Baik, untuk Al-Isra ayat 1 sudah benar. Tetapi untuk surat An-Najm itu ayat 13 sampai 18. Berarti kurang tepat untuk ayat yang kedua ya. Berarti kita kasih poin untuk kelompok 1 80, Pak. 80. Baik, soal yang keempat. Ya, baik-baik untuk soalnya. Berapa jarak dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? 1239 km. Atau dalam hitungan Sebulan kalau naik unta. benar. Perjalanan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu 1239 km atau sekitar 1 bulan perjalanan dengan menuju unta. Baik, poinnya 100.
untuk pertanyaan kelima, siapakah malaikat yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada perjalanan Isra dan Mi'raj? Malaikat Jibril. Baik, jawabannya benar. Jadi untuk pertanyaan kelompok 1 sudah selesai semua. Sekarang untuk kelompok kedua dipersilakan maju perwakilannya untuk memilih amplop yang ada di depan. Baca skor sementara dulu. Oh ya, sebelumnya mungkin saya sebutkan dulu skor untuk sementara dari skor yang Pak Sidik ada yang baca. Pak Sidik yang baca. Silakan Pak Sidik baca. silakan Pak Sidik untuk membacakan skor yang ada di papan tulis. Skor sementara grup A kelompok 1 380. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yaitu 380. Kemudian kelompok B kosong, kelompok C 80. Kelompoknya 80. Baik, untuk kelompok kedua sudah memilih amplop yaitu amplop yang kedua. Untuk soal amplop yang kedua akan dibacakan oleh Ustaz Agus. Silakan untuk soal. Baik, langsung aja kita mulai buat kelompok 2. Udah siap kan kelompok 2? Nah, untuk pertanyaan pertama, apa itu buruk? Ayo, langsung. Hewan sejenis unta yang lebih tinggi dari keledai, yang berpunya sayap berwarna putih susu. Ya, jawabannya hampir ya benar, kelompok 2 100. Nilai 100. Nilai 100. Kasih nilai 100. ya benar. Lalu soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha? Kelompok 2, saya hitung 1 sampai 5. 1. Langit yang ada 7. Langit yang ada 7. Jawabannya kurang tepat. Salah. Pindah Pak. Lalu kelompok 3 bisa jawab. Kasih begitu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha? Langit ketujuh yang dituju Rasulullah. Ya, jawabannya
Benar tapi kurang tepat. Nanti bagi nilai kurang tepat, pindah dulu berarti Pak. Pindah dulu ke kelompok pertama. Lengkapi. Nanti nilainya bagi 2. Ayo. Kelompok pertama, apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha? Simbol puncak pengetahuan yang dapat dicapai oleh makhluk. Ulangi yang kencang ya. Simbol puncak pengetahuan yang dapat dicapai oleh makhluk. Yang mungkin dapat dicapai oleh makhluk. Gimana Pak Odo? Jawabannya tidak tepat. Ya, berarti yang itu. Berarti yang dapat nilai kelompok 3. Untuk nilainya kita kasih 80. Jadi jawabannya Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit ke-7 yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Ya, lanjut. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Apa itu Baitul Maqmur? Baitul Maqmur. Bagaimana kelompok 2? Saya hitung lagi. 1, 2, kelompok 3 mungkin bisa jawab apa itu Baitul Maqmur. Pas. Ya, kelompok 3 pas juga. Sekarang tinggal 1 kelompok 2. Berarti gak ada yang dapat nilai dong. Ya, jawaban betulnya Pak. Jadi jawaban yang benar Baitul Maqmur adalah kiblatnya para malaikat. Lanjut ya, sekarang pertanyaan keempat. Siapa yang Rasulullah temui saat melakukan Isra? Siapa yang Rasulullah temui saat melakukan Isra? Kelompok 2 gimana? Saya hitung lagi. 1, 2, 3, pas. Kelompok 3. Pertanyaannya, siapa yang Rasulullah temui saat melakukan Isra? Sepupunya. Punya siapa? Punya siapa? Namanya? Hindu. Jawabannya salah. Kamu baca kitab apa? Kelompok pertama. Tahu apa jawabannya? Yang Rasulullah temui saat melakukan Isra. Pas. Ya, ternyata pas semua. Berarti nggak ada yang dapat nilai lagi. Jawaban yang benar yang ditemui Rasulullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Adam. Nabi Adam, ya benar. Satu. Oke, sementara. Untuk skor sementara setelah kelompok 2, Pak Sidik silakan. Pak Sidik silakan Pak. Untuk kelompok 1 masih tetap 380, kelompok 2 200, kelompok 3 160. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju untuk memilih amplop. Silakan. 4. Amplop nomor 4. Baik, untuk kelompok 3 dengan amplop nomor 4. Sudah siap kelompok 3? Siap. Soal pertama, siapakah yang Rasulullah SAW temui di langit keempat saat melakukan Mi'raj? Nabi Idris. Ya, benar. 100 Pak. Lanjut soal nomor 2, siapakah yang Rasulullah SAW temui di langit kelima saat melakukan Mi'raj? Nabi Harun. Ya, benar. Soal selanjutnya nomor 3, siapakah yang Rasulullah temui di langit ke-6 saat melakukan Mi'raj? Nabi Musa. Ya, benar. Masih ada 2 soal lagi. Soal nomor 4, kisah Isra Mi'raj dilukiskan dalam surat apa dan ayat berapa? Surat Al-Isra ayat 1. Isinya tahu nggak? Enggak, ya benar sih. Surat Al-Isra ayat 1. Isinya surah Al-Isra ayat 1 yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Lanjut ya. Soal terakhir. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mencium aroma wanita yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Firaun. Siapakah wanita tersebut? Pas kelompok 3, kelompok 1 sanggup. Soalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mencium aroma wanita yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah. Meskipun ia dan anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Firaun. Siapakah wanita tersebut? Jawab aja, jawab. Jawabannya. Masinton. Ya, benar. 100 untuk kelompok pertama. Ragu-ragu.
Untuk amplop Nanti dulu Pak. nomor 4 sudah selesai ya. Kelompok 3 berarti pertanyaannya sudah selesai. Skor sementara. Pak Sidik silakan untuk skor sementaranya. Untuk skor sementara kelompok 1 480. Kelompok 3 560. Baik, untuk sesi pertama sudah selesai dan selanjutnya kita beralih ke sesi yang kedua yaitu soal rebutan. Sisa satu amplop yaitu nomor 1. Amplop ini akan jadi soal rebutan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Dan yang paling cepat Nanti angkat tangan. angkat tangan. Nanti ditentukan oleh Pak Hadi. Ya. Nanti angkat tangan yang tercepat dan nanti petugas untuk yang memilih siapa yang tercepat nanti ada Ustaz Hadi dan juga Ustaz Sidik. Iya. Baik, kita buka untuk soal yang rebutan Ini ini. boleh siapa aja ya? Yang jawab boleh siapa aja ya? Ya. Boleh kiri kanan tengah boleh jawab langsung ya. Yang tahu langsung. Yang tahu langsung menunjuk tangan. Siap. Siap semuanya ya? Banyak ada 10 soal ya. Ada 10 soal untuk sesi yang kedua yaitu rebutan. Siap semuanya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu siapakah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam temui di langit kedua saat melaksanakan Mi'raj? Kelompok 1 silakan. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Benar. 100 untuk kelompok pertama. Ayo semuanya yang paling cepat ya. Tangannya tinggi. Biar kelihatan. Oke, kita beralih ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, perintah apa yang pertama kali Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di Sidratul Muntaha? 3. Kelompok 3 silakan. Perintah sholat berapa? Waktu? Ulangi. Ulangi berapa? Perintah sholat. Nanti dulu. 5 waktu. Tuh. Ya, salam. Kurang tepat. Ya, ini. Silakan kelompok pertama. Apa? 50 waktu sehari. Baik, benar. Jadi perintah yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad itu yaitu perintah sholat wajib 50 waktu sehari semalam. 100 untuk kelompok pertama. Ini kalau salah dikurangi nggak? Nggak usah. Salah dikurangi nggak? Gimana salah dikurangi nggak? Ya. Hah? Salah dikurangi nggak? Gimana panitia? Tadi disebutin ya? Iya. Tadi soalnya nggak disebutin ya? Ya udah lanjut aja nih. Ya, tidak ada nomor. Tadi nggak disebutin. Skornya paling banyak. Ya, kita beralih ke soal yang ketiga. Siap-siap tangannya. Apa yang Rasulullah SAW lihat di surga saat melaksanakan Mi'raj? Apa yang Rasulullah SAW lihat di surga saat melaksanakan Mi'raj? Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Silakan, angkat tangan. Apaan sih? Lihat jam. Nggak boleh. Oke, kalau satu. Yang di surga aja, di surga. Di surga itu adalah perjalanan menuju Sidratul Muntaha itu melihat kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ketika di surga melihat apa?
Kurang tepat. Ada yang bisa jawab? Kelompok 2, kelompok 3. Tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan, silakan jawabannya. Udah. Tidak ada pengulangan soal. Tidak tahu? Baik, kita alihkan ke penonton. Ada yang tahu nonton? Silakan turun tangan yang tahu. Hah? Ayo kamu jawab. Ya, silakan Bu. Ada Bu. Iya, 100. Jadi yang Rasulullah SAW yang di surga yaitu Telaga Al-Kausar. Baik, kita beralih ke soal yang keempat. Untuk soal keempat, perhatikan dan dengarkan baik-baik untuk soalnya ya. Mengapa Nabi Muhammad SAW kembali turun ke langit ke-6 setelah menerima perintah sholat 50 waktu sehari dalam ya, mendatangi siapa itu? Nabi Musa untuk baik, benar. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan perintah sholat ke Nabi Musa, dan Nabi Musa meminta untuk kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan, dan keringanan tersebut ya yang sekarang kita lakukan untuk sholat itu 5 kali sehari. Baik. Untuk soal yang kelima, pertanyaannya yaitu berapa jumlah ketetapan akhir perintah sholat yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW? Kelompok 2 silakan. Iya benar. Baru saya sebutkan. Tapi ada soalnya. Baik, benar. 100 untuk kelompok 2. Iya. Selanjutnya untuk soal yang ke-6. Soalnya doa apakah yang dibaca Rasulullah SAW saat memasuki bulan Rajab? Kelompok 1. Baik, benar. Baik, untuk doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Artinya duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kelompok 1 mendapatkan 100 poin. Untuk soal yang ke-7. Soal yang ke-7, ketika Nabi di Baitul Maqdis, Nabi disuguhi 3 gelas minuman yang berbeda-beda. Lantas apa yang Nabi pilih? Baik, kelompok 1 susu. Benar, 100 untuk kelompok 1. Ada 2 soal lagi. 2 soal lagi untuk Bapak Keputusan. Ini 3 lagi. Untuk pertanyaan yang ke-8. Siapakah khalifah atau sahabat Nabi yang sangat patuh akan perintah Allah dan Rasulnya? Ya, kalau 2 kurang tepat. Sahabat Nabi. Siapakah khalifah atau sahabat Nabi yang patuh akan perintah Allah dan Rasulnya? Khalifah. Ada pengurangan. Kurang tepat. Silakan kelompok 3.
kurang tepat. Jadi yang benar jawabannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Untuk pertanyaan ke-9, seperti apakah gambaran orang yang meninggalkan sholat yang Nabi lihat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Kalau halo? Oh iya, benar. Gambaran orang yang meninggalkan sholat yaitu adalah kelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu hingga pecah, lantas kepala itu utuh kembali dan dipukul lagi dan dipukul lagi. Poin 100 untuk kelompok 1. Pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, apakah yang Nabi kerjakan ketika sampai di Baitul Maqdis? Kelompok 1. Sholat 2 rakaat? Iya, benar. 1 untuk kelompok 1. Sholat 2 rakaat dan menjadi imamnya para nabi di tempat tersebut. Baik, untuk sesi kedua sudah selesai. Kita lihat skor terakhir untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baik, dipersilakan untuk Ustaz Sidik membacakan skor terakhir dari Berasermat hari ini. Skor terakhir kelompok 1 1180, kelompok 2 300, 3 560. Selamat untuk kelompok pertama mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 1180 dan disusul dengan kelompok 3 yaitu 560 dan terakhir kelompok 2 sebanyak